Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman semua. Senang banget ya kita ketemu lagi di webinar Hypno Coach Name, yaitu kita akan membahas rahasia energi nama. Kenapa nama itu bisa mempengaruhi rezeki, kesehatan, jodoh, dan juga bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang. Gitu. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol oleh seorang master nama, namanya Pak Jendra atau biasa saya panggil Om Jendra atau Master Jendra. Beliau adalah seorang yang sudah berkecimpung di dunia nama ya sekitar 10 tahun dan sudah banyak sekali membantu orang dari yang hidupnya susah atau berantakan gitu ya bisa jadi lebih baik hanya dengan melakukan terapi nama. Nah, bagaimana nama itu bisa eh, semudah itu bisa berubah hidup seseorang gitu. Apakah ada ilmu-ilmu khusus yang Pak Jendra punya? Kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Jendra pada malam hari ini ya. Halo Pak Jendra. Halo, Oke, halo Pak Jendra. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol lagi tentang energi nama ya, Pak Jendra. Nah, oke, kenapa sih Pak Jendra nama itu bisa mempengaruhi rezeki, kesehatan, jodoh, bahkan bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang gitu ya. Nah, untuk waktu dan tepatnya, aku persilahkan Pak Jendra untuk menjelaskan. Silakan Pak Jendra. oke. Terima kasih, Bro Prabu. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, saya akan langsung share screen saja. Oke, sudah muncul ya, teman-teman. Sudah, Pak Sudah ya, Jendra. Bro. Sudah. Oke. Nah, selamat datang dulu buat peserta Zoom pada malam hari ini. Jadi, terima kasih sudah hadir, meluangkan waktunya. Nah, semoga sesi malam ini memberikan wawasan, pencerahan, dan manfaat besar untuk kehidupan Anda. Oke, siapkan pikiran terbaik Anda karena malam ini kita akan masuk lebih dalam menuju apa itu HCM. Gitu ya. Oke, saya mulai dengan banyak orang yang ingin hidupnya berubah. Gitu ya. Banyak orang. Saya yakin yang hadir pada malam hari ini juga pasti ingin hidupnya berubah gitu ya. Karena itulah apa manusiawi. Nah, tapi kebanyakan orang itu ingin rezekinya membaik, ingin hubungannya lebih tenang, ingin karirnya naik, ingin usahanya berkembang, ingin batinnya lebih kuat, ingin masa depannya lebih jelas. Tapi hanya ingin doang, teman. Kebanyakan seperti itu. Jadi tidak betul-betul dengan niat gitu. Karena kalau dengan niat jawabannya adalah mau rezekinya membaik. Gitu. Karena kalau mau itu artinya keinginan dan komitmen gitu ya teman-teman. Kalau komitmen adalah apapun yang terjadi kita akan melakukannya, itu yang namanya komitmen. Sama kayak gini, eh, mau hidup sehat nggak, mau gitu kan, ingin nggak, ingin gitu. Itu udah berbeda. Kalau ingin lah semuanya ingin, tapi begitu dia bilang mau, nah itu dia pasti akan berusaha untuk menggapainya gitu ya. Nah, lalu mereka mulai memperbaiki banyak hal sebetulnya. Jadi kayak cara kerjanya diperbaiki, cara berpikirnya diperbaiki, lingkungannya juga diperbaiki, terus strateginya juga diperbaiki, doanya diperkuat, usahanya ditambah. Nah, memang semua itu penting ya, teman-teman. Yang saya bilang di yang tadi itu di slide ini juga penting itu. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu identitas. Identitas diri mereka sendiri yang mereka lupakan. Jadi kadang-kadang itu yang terlewat karena mungkin ya memang masih awam di Indonesia terutama. Ya, saya tidak menyalahkan teman-teman sih karena memang di Indonesia itu identitas itu masih awam. Beda dengan di luar negeri, beda dengan di luar negeri. Nah, nama itu bukan sekedar panggilan. Nah, nama adalah pintu pertama untuk identitas. Jadi, kalau Anda ingin tahu identitas apa yang ada pada diri Anda, itu nggak perlu jauh-jauh nyarinya, teman-teman. Nggak perlu ke dukun, gitu nggak perlu ke supranatural, nggak perlu. Anda coba perlu tahu apa yang ada di nama Anda, gitu. Itu
Paling gampang lah, paling simpel. Nah, nama adalah bagian dari identitas diri. Nah, identitas inilah membentuk cara orang melihat kita, cara kita menjalani hidup, cara cara alam semesta melihat kita itu semuanya dari situ. Kenapa? Karena sebelum Anda menjadi siapa diri Anda yang sekarang ini, entah itu Anda pengusaha atau pekerja atau orang tua atau siapapun, profesional segala macam, nama Anda itu udah dari kecil menemani Anda sampai sekarang. Dan nama itu juga ditulis di dokumen, nama itu dipakai dalam pekerjaan Anda sekarang, nama dikenal dalam keluarga Anda, nama dipakai dalam hubungan, nama muncul di mana-mana. Saya yakin semua orang yang hadir di sini semuanya bernama. Ada yang tidak bernama, silahkan angkat tangan. Oke, nama adalah identitas yang terus dibawa, diulang, dikenali, dan hidup bersama seseorang. Betul ya? Jadi dari kecil sampai sekarang, Anda pasti punya nama, entah nama kecil, nama remaja, nama tua, nama di warung kopi, nama di tongkrongan, serahlah. Tapi ada nama di situ. Oke, apakah sebetulnya identitas? Identitas itu adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu. Jadi, semesta itu tidak melihat Anda ganteng, Anda keren, Anda gendut, Anda kurus, Anda kaya, miskin, enggak. Tapi dia akan melihat apa sih identitasmu, maka itu yang akan diberikan. Nah, cara kerja identitas dalam hidup itu urutannya gini. Jadi, identitas menciptakan energi, menciptakan nasib, menciptakan kejadian. Jadi, bukan usaha sama dengan nasib, bukan doa sama dengan nasib, tapi identitas dulu, baru semua yang lain akan mengikuti. Oke, ini contoh sederhana. Jadi, dua orang sama-sama pintar, dua orang sama-sama rajin, ya, dua orang sama-sama berdoa, ya, dua-dua orang ini sama-sama semua. Nah, tapi yang satunya hidupnya perlahan naik stabil, sering ditolong orang, peluang datang lebih dulu dalam hidupnya. Itu yang satunya. Nah, yang satunya malah sering mentok, konflik berulang, rezeki datang tapi bocor. Nah, ini udah jelas-jelas karena mereka berduanya sama. Jadi perbedaannya bukan di usaha mereka, karena kerjanya juga sama, pintarnya juga sama, rajinnya juga sama, berdoanya juga sama. Membedakan mereka ya dari identitasnya gitu, atau bahasa awam ya, mungkin yang belum paham nasibnya gitu. Wah, nasibnya beda itu gitu. Nah, itulah identitas ya sama dengan nasib sih. Nah, dalam buku, ini buku yang saya sarankan teman-teman habis Zoom ini silahkan beli gitu ya. Karena buku ini buku bagus sekali, teman-teman. Buku ini yang merubah hidup saya dulu juga, merubah pola pikir saya, merubah eh, cara saya untuk bagaimana berkomunikasi dengan orang. Nah, bukunya berjudul How to Win Friends and Influence People. Bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini yang menulis adalah Dale Carnegie, beliau sudah meninggal. Ini buku laku 30 juta eksemplar. Jadi 30 juta buku yang laku. Nah, saya yakin juga yang ada di Zoom ini tidak tidak ada yang menjual 30 juta buku gitu. Nah, ini bayangkan kalau Anda jual 30 juta buku ya Anda sudah tidak di Zoom ini gitu. Tapi yang menarik dari buku ini adalah ada satu quote yang Dale Carnegie katakan bahwa dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter kepribadian dan nasib. Nah, sekelas eh, tokoh dunia yang sudah menjual 30 juta buku, dalam bukunya pun mengatakan seperti itu. Jadi, ada yang kita tidak tahu dan Dale Carnegie tahu waktu dari zaman dulu. Gitu. Nah, kesalahan banyak orang adalah hidup ingin berubah, nama tetap sama, tentunya energinya pasti akan sama, jadi identitas itu tidak pernah disentuh. Jadi muter-muter terus seperti yang di sini ya. Galau, terus ngutang, habis ngutang stres, habis itu kekurangan, galau lagi, ngutang lagi, stres lagi, kurang lagi, galau lagi, gitu terus. Muter, muter, muter. Kalau dulu saya sering bilang itu, kalau di seminar ya saya sering bilang adalah P11. Gitu. Tahu ya P11?
Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman pilot. Nah, itu P11. Jadi mengulangi pola yang sama terus-menerus gitu setiap hari. Nah, lebih mudah lagi, siap akan contohkan juga dengan warung. Jadi, teman-teman kan pasti pernah ya ke warung gitu atau ke restoran atau ke rumah makan, kemana aja, ke tempat makan gitu. Nah, ada nggak kira-kira di tempat makan itu, misalnya, misalnya, Anda bawa ke tempat makan, terus ternyata di tempat makan itu jualannya sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es sirup. Ada nggak teman-teman lihat kira-kira orang yang makan di situ makanannya bakso? Kira-kira ada nggak? Kalau ada ya hebat. Tapi biasanya pasti tidak gitu. Kenapa? Karena ya aneh aja kan, enggak? Masa di warung sate kambing tidak ada menu kambing kok ada bakso gitu. Wadah Pak yang punya. Oh ya bisa jadi bosan ya makan sate kambing di makan bakso. Tapi kalau seandainya di situ ada bakso, orang bisa pesan, berarti kan aneh gitu. Jadi orang di situ nggak ada yang jual bakso, kenapa bisa bisa ada menu baksonya? Jadi itulah example atau contoh dari identitas yang ada pada diri Anda. Jadi misalnya seperti ini, jika identitas Anda sakit atau menu Anda sakit, maka wajar penyakit datang. Jika identitas atau menu Anda ingin mengakhiri hidup, maka wajar dorongan destruktif datang. Pengen bunuh diri lah, apalah. Nah, jika identitas Anda kaya, nah ini yang enak, maka wajar rezeki melimpah datang. Nah, jika identitas Anda miskin, nah ini wajar Anda sering sial, boros, beli barang yang aneh-aneh, terus gampang ditipu orang, ditipu teman, saudara, semuanya. Itu yang datang ke kehidupan Anda. Nah, mungkin aja identitas Anda itu berisikan yang model-model seperti itu. Jadi selalu, selalu yang akan datang itu mengikuti identitas. Sama logikanya. Jika Anda sudah buka warung lezat enak dengan menu sate kambing, maka wajar, wajar ya, pembeli sate kambing akan datang. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya simpel banget logikanya gitu. Tapi kebanyakan orang kan apa ya, masih terlalu sophisticated gitu ya namanya. Terlalu berpikir yang canggih-canggih gitu. Padahal sebenarnya gampang kan, Bang. Gampang banget. Kehidupan itu gampang. Cuma Anda terlalu dicekoi oleh yang canggih-canggih. Seolah-olah canggih tapi sebenarnya enggak. Nah, eh, nama membentuk kenyataan itu. Jadi nol, nol itu energi semesta. Jadi eh, saya di sini lebih universal ya. Jadi yang bisa disebut Anda boleh Anda sebut dengan Tuhan, boleh energi semesta. Itu masuknya dari mana pintunya? Jadi pintunya itu masuknya pertama dari nama. Nah, di nama Anda itu memunculkan yang namanya identitas. Menu tadi, gitu ya, menu tadi, yang sate kambing tadi ya. Nah, terus energi itu dipancarkan ke pikiran Anda. Jadi pikiran Anda akan memberikan menu-menu yang sudah ada di identitas Anda. Dari menu-menu dan pikiran yang sudah ada itu, maka Anda akan melakukan tindakan. Apapun itu tindakannya. Baik, baik, buruk, jelek, segala macam. Dan akhirnya jadilah kenyataan. Nah, contoh sederhananya gitu. Jika identitas Anda miskin, maka energi miskin akan dipancarkan. Maka pikirannya miskin. Gitu ya. Tindakannya akan mengarah ke kemiskinan. Akhirnya hidupnya miskin. Nah, itu. Karena itu, yang dibenahi, seperti yang saya bilang tadi, bukan usaha, bukan doa, bukan yang lain-lain, tapi identitas dulu yang harus Anda punya, yang Anda inginkan. Gitu. Misalnya, Anda ingin identitas, ingin kaya, ya miliki dulu identitas kaya di dalam nama Anda. Karena nanti itu bakalan memvibrasi ke depan sampai ke kenyataan. Ya, jadi eh, kalau Anda nggak tahu isi nama Anda, ya Anda kan nggak ngerti ya ini saya identitasnya apa. Nah itulah kenapa HCN ada gitu kan. Nah ini contohnya lagi.
Jadi identitas seperti yang tadi ya. Nah, ini contohnya kalau Anda miskin terus Anda ngubah nih, Anda ubah identitas Anda jadi ganti menu gitu lah intinya. Menunya kaya ya, ya gitu. Jadi identitasnya kaya, jadi energinya kaya, jadi pikirannya kaya, tindakannya kaya dan kenyataannya kaya. Maka itu yang paling simple, yang paling powerful, yang paling irit, hemat biaya, tidak menghabiskan banyak uang Anda, itu adalah mulai dari nama Anda. Gitu. Kecuali Anda mau menghabur-haburkan uang. Nah, itu jangan pakai nama. Nah, kenapa dilakukan dari nama? Seperti yang saya bilang tadi, orang itu kebanyakan melakukan di pikiran. Itulah seminar-seminar pikiran, seminar-seminar motivasi itu laris, teman-teman. Karena mereka berusaha membereskan di pikiran. Jadi dengan hipnoterapi, sekarang meditasi, kata-kata prinsip. Nah, di tempat saya di Bali, itu banyak sekali tempat-tempat yang memberikan apa ya, kayak bukan workshop sih, camp meditasi gitu. Menarik sih, menarik, betul. Tapi kalau saya ditawarin, saya nggak mau gitu ya. Kenapa? Karena satu, habis-habisin waktu yang berharga, terus saya sudah pernah melakukan meditasi juga, dan saya tahu apa yang diajarkan, ya gitu-gitu aja. Terus biayanya cukup mahal, tapi menarik gitu. Jadi orang marketingnya pintar, jadi laku gitu. Padahal sebetulnya keluar dari situ ya ya udah tenang tenang satu dua hari, bis itu ambruk lagi. Kenapa? Karena yang diberesin itu hanya di pikiran dan perubahannya itu hanya sementara. Itu kalau Anda tidak percaya ya tidak apa-apa, tapi itulah yang akan terjadi. Nah, masalahnya kenapa bisa seperti itu? Seperti yang tadi, karena energi yang dikirimkan dari menu-menu atau identitas kehidupan Anda itu masih tidak dirubah. Jadi dia dia hanya diblok saja sementara oleh hipnoterapi, meditasi, kata-kata positif. Ya, ngeblok itu tidak bisa tahan lama, tidak pasti. Yang namanya ngeblok ya, ya suatu saat pasti runtuh gitu. Sama kayak apa ya? Kalau Anda bikin bendungan gitu ya, lama-lama pasti jebol itu kalau nggak diberesin karena terus akan kena tekanannya. Nah, sekarang masalahnya kan yang menekan Anda setiap hari itu banyak banget. Itulah kenapa harus terus-terusan Anda melakukan itu. Dan itu tentunya menghabiskan lebih banyak biaya yang lebih besar lagi. Itulah kenapa solusi yang paling simpel itu adalah di identitas. Nah, itulah kenapa HCN atau Hypnocoach Name hadir. Jadi, HCN adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Nah, HCN itu hadir untuk membantu Anda mengetahui identitas dari nama Anda. Itulah salah satu alasan kenapa saya menciptakan HCN. Ya, sebetulnya sih alasan yang paling jujur adalah saya menciptakan HCN itu untuk keluarga saya sebetulnya. Jadi dimulai dari saya dulu kan. Dimulai dari saya dulu, keluarga saya sudah berubah. Akhirnya guru spiritual saya menyarankan untuk ke orang lain. Gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau nggak ada guru spiritual saya, HCN ini masih akan di keluarga saya aja teman-teman. Karena ya namanya guru saya menjelaskan bahwa ini bagus, terus ini bisa bantu banyak orang, kenapa enggak, kata guru saya waktu itu. Akhirnya saya buka ke publik tanggal 4 bulan 4 2016. Saya apa keluarkanlah HCN dari area saya gitu lah intinya ya untuk publik. Nah, alasan kenapa HCN itu kalau Anda berpikir, wah ini ramal-ramal nama gitu kan ya. Wah ramal-ramal. Mohon maaf sekali, HCN itu bukan ramalan. Jadi bagi yang hadir di Zoom ini masih berpikir bahwa HCN itu ramalan, stop dulu berpikir ini ramalan. Silahkan buktinya dilihat. Ya, jadi saya itu bukan, saya gini loh, saya itu nggak senang mengasih tanpa data, teman-teman. Jadi kalau saya kata orang sih gini, enggak, saya itu kata data kayak gini. Jadi kata data itu ternyata keilmuan nama itu dipelajari di banyak banget universitas besar di dunia. Ya, ini ada 10 yang saya tampilkan. Jadi Anda bisa searching sendiri, nama ilmunya onomastik. Nah, universitas saja di luar negeri sana itu sudah di negara maju itu sudah mempelajari nama. Nah, kita aja belum gitu. Tapi saya pernah dengar sih ada
pasien saya yang cerita, Pak, udah Pak, kok ada kok di Indonesia katanya gitu. Ya cuma, oh ya udah kalau bagus kalau udah ada, cuma masih satu satu universitas di mana gitu saya nggak tahu lupa. Ya, jadi ini bukan ramelan, ini adalah termasuk ilmu pengetahuan. Toh. Ini sama aja Anda belajar matematik gitu. Siapa di sini yang tidak percaya 2 tambah 2 sama dengan 4? Coba saya tanya. Pasti tidak ada kan ya? Karena Anda itu ilmu pengetahuan. Nah, HCN ini juga masuk ke area ilmu pengetahuan. Nah, HCN menggunakan 8 keilmuan Pak, yang digabung menjadi satu. Jadi sebetulnya saya itu ingin membuat satu metode kan yang sangat fleksib ya. Kalau HP itu fleksib gitu. Istilahnya yang keren. Itulah kenapa saya menggabungkan 8 keilmuan nama menjadi satu di dalam sistem yang saya namai HCN. Jadi sebetulnya di dalam ini ada banyak keilmuan. Jadi tapi membaur jadi satu. Ya saya ambil yang bagus, saya buang yang jelek, saya ambil yang bagus, saya buang yang jelek gitu-gitu. Jadi membentuk satu sinergi yang sangat kuat. Itulah kenapa nama-nama yang dihasilkan oleh HCN itu jauh lebih solid, ya lebih kuat karena kan dompleng ilmunya banyak. Oke, ini sedikit profil saya ya. Sebetulnya sih nggak penting, tapi ini harus Anda tahu juga sedikit sekilas. 2001 sampai 2006 saya terjun di networking, 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. 2006 sampai 2012 itu saya pernah jadi juara gitu ya. Terus trader juga terbaik. Terus 2013 sampai 2016 saya belajar semua yang namanya teori pikiran, hipnosis, magnetism, mesmerism. Jadi saya itu sudah apa ya teman-teman, S3 lah gitu kalau di dunia hipnoterapi, dunia hipnosis. Karena saya udah belajarin S2-nya, saya udah belajarin S3-nya. Jadi semua sampai ke akar-akarnya itu saya pelajari kalau dunia pikiran. Jadi saya bisa nerapi dengan suara, saya bisa nerapi dengan magnet, saya bisa nerapi dengan hanya melihat saja gitu. Jadi saya bisa tiga. Itu biasanya kalau Anda ke hipnoterapi kan Anda diajak ngobrol kan, ayo tenang Bu, ayo Pak, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan gitu. Nah, kalau saya enggak, saya bisa itu, saya bisa yang magnetism, memagnetis, jadi Anda diem aja, tinggal tunjuk rasanya di mana, nanti hilang gitu. Terus yang ketiga itu cuma Anda diem aja, nggak saya apa-apain, bisa sembuh. Wah itu kesannya sakti sih. Cuma ya itu cuma memberesinnya di pikiran, teman, seperti yang saya bilang tadi. Cuma di pikiran. Jadi 6 bulan kemudian ada balik lagi ke saya. Ya bagus sih, saya jadi dapat duit lagi kan. Nah, terus saya juga ngajarin trading ke beberapa kota, ngajarin hipnosis ke beberapa kota, dan 2006 sekarang, saat 2016 sampai sekarang saya di Hipnoholis. Hipnoholis itu adalah bapak dari Hypnocoach nih, orang tuanya. Gitu. Karena nanya lagi, ibunya siapa, Pak? Orang tua dari Hipnoholis itu, orang tua dari Hypnocoach name adalah Hipnoholis. Terus saya dapat tambahan juga gelar CHT, jadi S1-nya dalam dunia hipnoterapi itu CHT. Certified Hypnotherapist dari AHI Surabaya. Saya juga trainer ICT, Instant Change Technique. Terus saya menguasai kelemahan mesmerism, magnetism, fascination. Nah, itu yang saya bilang cerita tadi. Terus saya juga S1. Nah, ini gelar yang formal dari Crystal Medic Association. Nah, tapi universitasnya yang mungkin Anda tidak pernah dengar gitu. Jadi, itu dari Malaysia khusus mempelajari tentang kristal. Di kristal itu gimana, cara pakai kristal itu gimana. Nah, itu saya S1 lah di situ. Terus saya belajar yoga juga, meditasi, menguasai itu semua. Terus menciptakan metode Baira, metode yang saya ciptakan sendiri dari pengalaman saya selama hipnoterapi. Terus saya gabungkan jadi satu, saya pakai untuk terapi orang. Terus memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis. Jadi saya udah menangani banyak banget kasus, ratusan kasus mungkin tentang aneh-aneh juga pernah gitu. Kasus paling unik saya di hipnoterapi adalah kasus pelangi. Itu paling unik. Pelangi bukan pelanginya saya terapi, enggak kasus. Tahu ya pelangi ya, saya nggak jelasin ya. Apa namanya itu? Sesama jenis. Itu saya sembuhin beres. Gitu ya. Terus memiliki lebih dari 20.000 klien, ya gitu lah. Tapi itu bukan keren menurut saya teman-teman. Lebih keren tuh HCN.
jauh. Jadi kalau Anda mungkin melihat itu keren gitu. Ini gelar saya ini keren. HCN itu kali seratusnya lebih keren sebetulnya. Jadi ini ya biasa gitulah, biasa. Nah, apakah Anda ingin tahu identitas menu atau menu dalam hidup Anda? Nah, Anda harus kenal dulu sama identitas Anda biar Anda bisa lebih akrab. Gitu. Nah, inilah contoh pembacaan HCN. Nah, ini adalah contoh pembacaan nama kategori bagus di HCN. Elon Reef Mas. Nah, ini pembacaannya seperti ini. Nah, ini identitas teman-teman yang ada centang-centang ini namanya identitas. Ya, identitas. Oke, energinya dia 87. Paling tinggi itu 100. Ya. Terus ini Agnes Mondita Mojoto, ini identitas, ini identitas semua nih. Energinya 93. Muhammad Yusuf Hamka, ini identitasnya energinya 92. Dan Anda bisa lihat sendiri kan bagaimana kualitas mereka di dunia sana, itu ya. Eh, Gimana bisnis, penghasilan, karir, segala macam. Nah, ini contoh identitas yang berbeda jauh yang berisikan sakit. Nah, jadi kan tadi itu sate kambing ingat ya, sate kambing sama gulai kambing. Nah, warung Lesat Wena itu kan ada menunya. Nah, inilah contoh warung yang ada menu sakit gitu. Jadi di nama Chadwick Aaron Boseman, si Black Panther ini ada dua menu sakit yang muncul. Ya, dua menu sakit. Akhirnya dia sakit. Itu ya, inilah contoh. Kemudian ini juga di nama Kiki Fatmala dan Nulia Rahmawati itu juga ada sakit yang muncul sama sakit sakit ini bahkan tiga sakit itulah dia meninggalnya lebih cepat si Yuda Perez lebih muda daripada Kiki Fatmala udah tua kan ini lebih muda lagi. Karena banyak sakit nanti kalau Anda sudah pernah cek nama di HCN melalui Bro Prabu atau belum kalau ini sampai muncul di diri Anda juga nah perlu Anda waspadai teman-teman. Oke. Jadi inilah contoh nyatanya. Jadi di, di namanya ada sakit kan, sakitnya dikirim di identitas itu. Identitasnya ciptakanlah energi sakit, tercipta terpancar, Anda bayangin, terpapar, terradiasi setiap hari. Kepikiran Anda, walaupun Anda tidak pernah, saya nggak pernah Pak berpikiran sakit. Ya emang Anda nggak pernah berpikiran sakit, tapi dari belakang, dari belakang lagi. Anggaplah dari bawah Anda itu mengirimkan sinyal kuat banget ke otak Anda untuk sakit. Walaupun Anda tidak pernah berpikiran sakit gitu ya. Jadi itu terus akan dipancarkan sehingga otomatis pikiran Anda pun akan lama-lama melahirkan tindakan yang sesuai dengan identitas sakit dan akhirnya terbelah sakit. Saya contoh gampangnya gini. Saya nggak pernah Pak berpikir sakit, tetapi kalau saya tanya, Anda setiap hari lebih banyak makan yang digoreng atau yang direbus? Ayo, jujur, jujur. Anda tidak pernah berpikiran sakit, tapi setiap hari lebih banyak makanan yang digoreng atau direbus. Jawabannya direbus Pak, nasi. Iya nasi direbus. Ya, kalau lainnya ayam goreng, nasi goreng, apalagi lele goreng, semua digoreng. Anda tahu makanan yang digoreng itu menyebabkan penyakit regeneratif 20 tahun kemudian. Kalau bayangin nanti tiap hari goreng, tapi Anda nggak pernah berpikiran sakit kan? Tapi tindakan Anda itu membuat Anda sakit. Gitu maksudnya. Jadi Anda tidak pernah berpikiran sakit. Pak, saya memang tidak pernah berpikiran sakit. Betul, saya setuju. Tapi apa yang Anda lakukan setiap hari menuju ke arah sakit, itu baru dari makanan. Belum dari olahraga nggak setiap hari. Berapa gula yang Anda konsumsi setiap hari? Gula juga menyebabkan regeneratif penyakit penyakit regeneratif artinya penyakit yang merusak sel. Anda cuma butuh 2 miligram gula setiap hari. 2 miligram gula setiap hari itu dibutuhkan seluruh sel Anda. Nah, Anda minum jus ya, nggak ada contoh jus di sini. Jus itu dalamnya bisa 15 gram gula. Nah, bayangin ya, minum di makan es teh, es jeruk itu udah semua. Jadi Anda tidak berpikir sakit, tapi energinya membuat Anda sakit. Itu contohnya teman-teman, itu yang paling paling gampang nyontohinnya.
Oke, nah AJN juga bisa menganalisa pisah ya. Jadi ada EP namanya energi pisah. Jadi contohnya nih Tengku, Tengku dan Ria Unitia, Ria Cis ya. Ini dia 63% zona merah. Ini sekilas saja ya saya tampilin. Ini juga Evelyn Selin 75 zona gelap merah. Selin ini berapa kali nikah? Banyak banget. Giselle juga sama 74. Vicky 66. Marsyanda 64. Jadi L ACN juga bisa menganalisis, cuma tidak menjadi apa ya menu utama dari ACN. ACN itu lebih ke individual name, nama pribadi dan nama usaha. Tapi ini contoh kita bisa. Bahkan saya ACN itu punya rekor 100% tidak pernah meleset memprediksi presiden. Jadi kepala negara gitu-gitu tuh ACN 100% tidak pernah meleset. Bahkan saya sempat diliput media di Bali juga. Jadi pemilihannya Mei, saya Januari udah katakan Bapak ini yang menang. Itu sampai heboh sekali. Ternyata betul, saya mengalahkan hampir 30 peramal gitu yang ada di Bali waktu itu. Nah, jadi istilahnya inilah side dari apa yang bisa dilakukan ACM. Nah, ini contohnya, teman. Nah, ini teman gue kena stroke umur 36, padahal dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym, kelihatannya sehat banget. Tapi stroke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Anda tidak pernah berpikir sakit. Anda melakukan tindakan yang sehat sekali, tapi energi Anda terus mengirimkan sakit, 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 sakit. Akhirnya, pluk tiba-tiba. Ini kalau saya tahu namanya, ya saya bisa kasih lihat. Cuma saya nggak tahu nih, nggak dikasih lihat nama di sini. Oke, inilah orang yang sudah melakukan terapi HCN mendapatkan perubahan. Saya punya banyak banget kesaksian, nanti saya kasih lihat ya, teman. Ini contoh-contohnya aja. Ada ibu-ibu yang tidak punya apa-apa, miskin banget, gitu ya. Susah banget hidupnya datang kepada saya dengan tidak punya uang. Ya, jadi beliau ini yang Anda lihat ini kan gambar nih, kan, gambar. Makasih Pak, makasih. Oh, udah ke Sensen, gratis, terus rezeki berlimpah di mana-mana. Beliau ini dulunya datang ke saya itu nol, teman-teman, nggak punya duit, nggak punya duit. Ingin ubah nama nggak punya duit, gitu ceritanya. Akhirnya saya bilang ya. Iya, saya nggak tahu Bu, saya nggak apa namanya, saya tidak bisa membantu di itu, tapi saya bisa bantu buatin nama. Terus saya bilang, yang beliau berusaha, akhirnya boom, meledak. Sekarang sudah tidak kekurangan duit. Nah ini juga contohnya beliau sakit terus dapat kesembuhan 10 bulan malah baik. Nah ini juga ada awalnya tidak percaya terus hidupnya berubah 360 derajat. Gitu. Terus ini juga ada 2017 saya sakit saraf kejepit. Ini habis ratusan juta bahkan. Sedikit perubahannya. Kemudian September, istri untuk ganti nama ke Pak Jendra. Setelah mereka terapi, 60 hari kemudian, tanah membaik, dan bahkan sekarang kaki kanannya sudah bisa berjalan seperti semula. Itu contohnya. Ini juga ada, eh, mantap Pak Jeruk. Nah, Pak, kalau yang bukan orang Bali, kok itu Pak Jeruk? Pak Jeruk itu panggilan, teman-teman. Kalau di Bali itu jadi kayak panggilan untuk eh, orang yang punya kemampuan lebih gitu dipanggil jeruk. Cuma saya tidak merasa itu ya. Cuma kebanyakan orang itu manggilnya jeruk. Semenjak saya dan suami ganti nama, selanggar rezeki kami lancar, suami istri normal dan tidak ada keributan. Nah ini contohnya. Ini juga ada nih nanya tarif, karena dia sudah hari ke-28, sakit kepala dari kecil, sudah tidak pernah kumat lagi. Nah, saya punya 2.303 lebih kesaksian di ACN. Jadi saya tidak mungkin ceritakan satu per satu. Yang jelas logikanya gini aja. Kalau misalnya apa yang saya ramu ini atau apa yang Hypnocoach Name ini tampilkan atau berikan ke publik, kalau tidak berhasil harusnya tidak punya kesaksian sampai 2.300. Gitu aja mikirnya, teman. Kalau Anda belanja online, apa yang Anda lihat dari belanja itu adalah review gitu. Yang sudah beli-beli itu gimana? Dari situ Anda memilih. Oh, ini banyak yang negatif nih, barang-barangnya jelek, otomatis nggak jadi beli.
Tapi kalau Anda beli skincare misalnya, Anda mau beli niacinamide misalnya gitu, misalnya untuk yang cewek-cewek nih, niacinamide. Terus Anda pasti lihat reviewnya kan, oh ini produk apa nih yang bagus, niacinamide. Oh ini nih banyak reviewnya bagus nih, ini. Oke, Anda beli kan. Nah, jadi contoh kayak gitu. Jadi Anda bisa bayangin aja ada 2.303 lebih testimoni dalam ACN. Nah, Anda mungkin pikir, ada nggak sih di dunia ini orang yang ubah nama? Saya yakin ada, dan itu di sekitar Anda juga ada. Mungkin Anda pernah dengar keluarga Anda mungkin dulu, atau bahkan Anda sendiri pernah ada. Kalau di dunia sana itu sudah banyak. Contoh Muhammad Ali, dia ganti nama. Awalnya bukan Muhammad Ali. Nah, ini juga Karim Abdul Jabbar. Ini juga bukan itu namanya. Terus Elton John juga bukan Elton John namanya aslinya. Lady Gaga juga bukan Lady Gaga namanya. Marilyn Monroe apalagi bukan Marilyn Monroe. Freddie Mercury ya bukan Freddie Mercury. Gitu, gitu. Ada banyak banget banget teman-teman. Ya. Jadi ini bukan hal yang apa ya? Sebetulnya awam dan tidak awam. Cuma melihat eh, pembacaan yang benar tentang nama ini yang masih awam. Dan Anda selalu akan berpikir bahwa sampai sekarang mungkin sebelum Zoom ini Anda masih berpikir bahwa nama itu adalah ramalan. Enggak, nama itu adalah keilmuan karena universitasnya ada. Ini sama aja yang ngomong ini. Kimia itu ramalan, Pak. Ayo, siapa yang berani ngomong kimia itu ramalan? Atau fisika itu ramalan? Iya, Anda nggak bisa bilang itu ramalan karena ada ilmu pengetahuan tentang fisika. Kecuali dukun itu ramal, Pak. Nah, benar. Karena belum ada universitas perdukunan. Oke, negara ada nggak? Negara ada banyak. Turki, Ruslan, Cape Verde, Ceylon, banyak banget terangka. Di banyak banget negara-negara juga mengganti identitas mereka. Nah, kalau seandainya nama ini tidak penting, ya ngapain negara sampai ganti nama? Ya ngawur aja bikin nama negaranya bisa gitu. Bebas saja. Tapi enggak. Inilah membuktikan bahwa nama itu penting. Terus pembuktian nama itu penting juga, kenapa Anda punya anak empat, tidak Anda samakan aja namanya. Tono, Tono, semua gitu. Kalau nama nggak penting. Yang masih bilang nih, yang peserta Zoom nih, yang masih bilang, oh Pak nama itu mah nggak penting. Ya udah, besok atau kapan saya kasih duit, Anda gantiin nama anak-anak semua satu nama. Tono, semua Tono. Diubah tuh. Biar nanti bingung. Catatan sipilnya bingung. Pak ini Bapak punya empat nama, namanya Tono semua. Iya, Pak. Terus bedanya gimana? Ya saya tahu, Pak. Ya saya nggak tahu, Pak. Catatan sipil. Oke. Nah, sebetulnya teman-teman saya bilang dari awal tadi ya, tujuan saya menciptakan ACN itu adalah untuk keluarga saya. Nah, jadi saya punya dua anak, putra dan putri. Mereka semua berprestasi. Eh, yang satunya juara saat emas, yang satunya juga emas. Jadi apa ya istilah? Secara kehidupan dari kecil mereka sudah mendapatkan banyak banget manfaatnya. Mulai dari bertanding apa namanya menang itu contohnya. Dari finansial mereka sudah punya finansial sendiri karena digaji oleh pemerintah. Jadi bahkan uang mereka lebih banyak dari saya di usia yang sama. Maksudnya di usia saya ya. Di usia yang sama, uang mereka lebih banyak dari saya. Sekarang saya tanya, teman-teman, apa perasaan Anda jika Anda punya anak di usia yang sama dengan Anda, itu mereka punya penghasilan yang jauh lebih besar dari Anda? Kira-kira Anda sebagai orang tua berpikiran keren nggak? Gitu? Wih, keren. Apalagi anak-anak saya ini sering mentraktir papinya. Gitu. Ayo, Pi, makan. Saya kakak yang traktir atau adik yang traktir. Kapan Anda mentraktir orang tua Anda? Coba pikir. Bagi yang ikut Zoom ini yang di atas 40 tahun, kapan pertama kali Anda mentraktir orang tua Anda? Saya aja mentraktir orang tua saya umur 27 kalau nggak salah. Saya masih ingat itu waktu itu pertama kali saya ajak eh, mama saya untuk makan di restoran. Itu saya ingat karena itu momen yang sangat keren bagi saya gitu, mentraktir orang tua. Nah, ini anak saya mentraktir saya yang cewek terutama itu di bawah 10 tahun, di bawah 8 tahun. Dia traktir saya makan
di di ikan laut gitu. Di traktirnya bukan saya, tapi satu mamanya, kakaknya, pokoknya adik yang bayar. Ya kita cuma lihat-lihatan aja sama istri saya. Wah, gimana nih? Kayak gini. Terus saya bilang, nggak apa-apa, biarin dia traktir. Itu kebanggaan buat dia. Saya bilang gitu. Terus saya bilang sama istri saya, kamu kapan sih traktir mamamu umur-umur segini? Wah loh, ngawur ya. Nah dia bisa gitu. Dan kenapa? Ya tentunya salah satunya karena saya berikan nama itu. Dari dia baru brojol dari lahir dan nama itu gitu. Jadi istilahnya dari kecil saya rubah aktenya semua segala macam. Nah, dan dia dapatkan semuanya itu. Nah, ini aja sebetulnya teman-teman. Ini aja sebetulnya yang saya tujuan saya gitu, menciptakan Hypnocoach ini. Itu kenapa saya tidak mau sebetulnya dulu ini men-sharekan ke dunia luar. Gitu ya, karena saya pingin hanya untuk keluarga saya. Karena seperti yang saya bilang tadi, guru spiritual saya menyuruh untuk membagikan ke orang, akhirnya ya nggak apa-apa. Karena memang untuk warisan, jadi untuk buah hati saya, untuk anak-anak saya itu yang saya buat. Saya rancang ini spesial, saya nguliknya spesial, saya habisin investasinya banyak di sini agar mereka bisa nanti ke depannya luar biasa. Itu aja sebetulnya tujuannya. Nah, manfaat dari Hypnocoach Name tentunya ya karena saya buat ini untuk anak saya bayi waktu itu, ya udah ini saya wajibkan di sini membuat nama untuk bayi. Dan barusan tadi saya dapat testimoni juga. Jadi WA saya gitu, WA saya katanya eh, dia dia sudah ubah nama, terus kemudian ada temannya yang ubah nama, kemudian bikin nama untuk bayinya. Terus akhirnya bayinya dapat dapat apa namanya nama baru, kemudian dipakai. Sekarang udah umur 4 tahun apa 5 tahun itu mengalami banyak banget perbedaan dari kakaknya. Jadi anak kedua kan. Beda banget dulunya. Kalau anak pertama ini rewel lah. Main ini yang kecil ini gampang, adem, gampang gitu lah. Nggak rewel, nggak gampang sakit segala macam. Terus kemudian cek nama calon pasangan, tentunya biar nggak tadi kayak kasus tadi, HCNEP inget nggak? Anda mau nikah, cek dulu. Jangan sampai udah nikah cerai gitu kan, habisin duit. Terus cek nama calon karyawan, jadi kalau Anda punya karyawan, dicek dulu biar nggak sampai nanti ngancurin usaha Anda. Cek nama calon partner bisnis. Nah, ini juga penting, teman-teman. Karena biar nggak nanti Anda sudah capek-capek bangun bisnis dengan partner, tiba-tiba partnernya kabur. Cek nama bisnis juga, ya. Jadi, eh, tadi yang kesaksian yang tadi itu, yang pertama itu, yang ibu-ibu yang saya bilang nggak punya apa-apa itu, mau ikut bisnis, saya bilang, dia ngecek di nama bisnis sama saya. Pak, ini bagus nggak? Boleh nggak? Saya bilang, gas, Bu. Saya bilang, itu bagus ini. Akhirnya itu terjadi. Terus cek nama tempat yang adanya baik dan masih banyak lagi. Asalkan ada namanya, Anda bisa cek. Tapi jangan juga gini ya ngeceknya. Maksudnya, Pak saya mau ngecek galaksi nih Pak. Ya, jangan juga gitu. Jadi karena nggak ada hubungannya. Anda mau pindah galaksi apa gitu. Pak galaksi mana yang bagus untuk saya tinggal kan? Atau planet mana Pak gitu. Nggak jangan gitu. Atau yang bisa Anda jangkau aja dicek ya. Jangan semuanya dicek gitu. Jadi nggak ada urusan. Yang paling benar itu Anda yang dicek, Anda yang diberesin itu yang paling benar. Oke, 10 hal logis kenapa Acian adalah pilihan paling bijaksana. Karena pertama menggabungkan beberapa ilmu nama, memperbaiki pusat identitas, mencegah biaya salah hidup, membaca pola nama, bisa dipakai sebelum metode lain, memberikan keputusan praktis, bukan hanya penjelasan. Cocok untuk pribadi, anak, pasangan, usaha, dan brand. Lebih dalam daripada motivasi sesaat, kamu bisa, tapi nyatanya Anda nggak bisa. Melindungi keputusan besar sebelum terjadi atau terlambat, investasi identitas jangka panjang. Ya, jadi sekali seumur hidup. Dan ini juga banyak masalah yang terjadi first atau versus cek identitas awal. Jadi Anda bisa bisa ini nggak terjadi dulu gitu loh maksudnya. Kalau Anda tahu identitas misalnya pasangan Anda atau diri Anda, misalnya di nama Anda ada sakit, ya berarti Anda ubah berarti ini nggak terjadi. Di nama Anda ada kecelakaan, Anda ubah ini tidak terjadi. Cerai juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga. Jadi bisa membantu mencegah ini terjadi. Gitu. Nah,
Ada dua jenis solusi ya dalam hidup ini, solusi permanen dan tidak permanen. Nah, yang di kiri ini saya sebut tidak permanen. Kenapa? Karena semua yang dilakukan ini sifatnya terus-menerus. Contoh misalnya, Pak saya mau merubah hidup, oke silakan belajar meditasi. 150.000 per jam, 100 jam udah 15 juta. Ya, kalau itu seumur hidup ya udah dikalikan saja. Anda guru spiritual, cari guru spiritual yang betul-betul guru spiritual. Saya nggak tahu beda-beda. Mungkin ada yang free, tapi nggak mungkin dah menurut saya. Pasti adalah ya biaya yang harus Anda keluarkan. Ya, entah bensin, entah apa, pokoknya ada. Kalau di sini sih dikalkulasikan itu 4 sampai, oh jauh banget, 4,8 sampai 70 juta per tahun. Hipnoenergi, bukan hipno biasa, bukan hipnosis biasa, tapi hipnoenergi. Level 2-nya dari hipno. Kalau yang Anda tidur gitu itu hipno satu level satu. Kalau hipnoenergi itu level 2-nya. Itu sekitar 232.000 per jam. Murah sih sebetulnya. Tapi kalau kali 100 jam ya jadi mahal. Terus ritual perlindungan, nah ini tergantung daerah-daerah biasanya berbeda-beda. Ya. Terus benda berenergi. Nah, ini juga berbeda-beda. Nah, kalau Anda punya itu semua, nah Anda bisa menekan sementara. Ya, sementara. Kalau Anda tidak tidak punya itu, tidak melakukan itu, maka identitasnya muncul lagi. Nah, solusi permanen adalah tentunya membuat nama yang baru. Ya, nggak harus di ACN sih. Memang betul. Anda bisa buat sendiri, bisa ngiseng, bisa buat di mana aja bisa, terserah. Yang jelas, Anda cek dulu identitas Anda. Kenapa lebih bijaksana? Karena lebih simpel, lebih mudah, tidak perlu latihan bertahun-tahun seperti meditasi, bisa 35 tahun Anda harus latihan. Tidak perlu bergantung pada perlindungan luar, mengganti pusat, identitas bukan hanya menekan. Hasilnya permanen. Jadi gini, semua cara itu untuk merubah kehidupan itu ada biayanya, teman-teman. Ya, semua cara itu ada biayanya. Sekarang masalahnya Anda mau pakai biaya yang sekali seumur hidup atau biaya yang seumur hidup berkali-kali. Nah, itu adalah pilihannya di Anda. Anda nggak nggak ubah nama pun nggak masalah. Tapi Anda akan habiskan uang di tempat lain sama aja gitu. Ya, jadi dari awal tadi Anda sudah melihat HCR. Nah, dari awal ya Anda sudah saya ajak untuk berpikir lebih logis, dan dan saya tampilkan apa data-data di situ. Nah, tentunya jika Anda punya pikiran logis, itu harusnya Anda akan memilih HCN. Kenapa saya bilang tadi? Karena HCN itu satu kali untuk jangka panjang. Sedangkan metode lain itu adalah biayanya seumur hidup Anda. Gitu ya. Jadi kalau Anda menyayangi keuangan Anda gitu, ya, tentunya HCN menjadi pilihan yang lebih baik daripada metode-metode lain. Nah, ini contoh lah, contoh pembacaan nama kecelakaan. Tadi kan sakit kecelakaan. Jadi satu nama Dude Hasik Asawiki, gitu aja saya tidak tahu bacanya itu. Eh, di nama ini ada tiga kecelakaan muncul. Nah, Dude itu berumur 6 tahun waktu kecelakaan itu terjadi. Ya, ada kan, tiga kecelakaan. Dan HCN itu sudah ada di 2016. Jadi ini kecelakaannya 9 Mei terjadi. Jadi sebelum Dude ini lahir, HCN itu sudah lahir. Ya, sudah lahir duluan. Jadi kalaupun ini dibaca tahun 2017, ya misalnya, ya tetap hasilnya sama, gitu ya. Mau dibaca kapanpun, di rentan waktu 6 tahun itu, hasilnya pasti akan saya bilang bahwa ini namanya ada tiga kecelakaan. Ini namanya ada tiga kecelakaan. Mau di besoknya dicek lagi tiga kecelakaan, tiga kecelakaan. Jadi bukan apa ya, wah sudah kejadian baru dibaca cocok logi. Enggak cocok logi karena nama nama korban tidak pernah berubah, teman. Itu ya paham ya. Jadi namanya selalu sama. Sehingga apa yang terbaca akan selalu sama. Tinggal tunggu kapan terjadi saja gitu. Nah, jadi gini, kita tidak bisa hidup sesuai keinginan. Nah, kita hidup berdasarkan identitas yang kita bawa. Seperti yang saya bilang tadi, siapa sih di dunia ini yang mau sakit?
Tidak pernah terbesit di otak kita berdoa kepada Tuhan, saya minta sakit. Tidak ada. Tapi kenapa serangan jantung pembunuh nomor satu di Indonesia? Ya karena identitas, teman-teman. Ya, jadi gitu ya. Jika 2006 ingin berbeda, pertama yang kalian harus tentukan adalah identitas Anda. Nah, ini ada promosi, ada promosi nih. Ada promo untuk level 3 karena ini udah ditutup sebenarnya teman-teman. Sisa berapa ya, Bro? 9 hitunganku. Hah? 9. Ada dua yang Oke, bookingnya. sisa 9 ya, teman-teman. Jadi saya cuma buat untuk 16 orang. Ini sebenarnya udah saya tutup. ACN secara global sudah tidak ada. Ya, secara pusat itu nggak ada. Cuma karena Bro Prabu bergabung, saya berikan privilege untuk 16 orang. Setelah itu tidak akan ada lagi habisnya. Nah, ini level tertinggi. Nanti bisa kontak Bro Prabu. Oke, nah ini saya kasih perbandingan lah dikit-dikit. Perbandingan kecil gitu ya. ACN, VS HP, VS Tas, VS Skincare, dan lain-lain. Soalnya menarik nih teman-teman. Jadi gini, banyak ibu-ibu yang skincarean gitu kan. Habis banyak. Tapi disuruh ubah nama, wah punya duit pak gitu. Banyak nggak ya bro? Banyak ya bro? Banyak ya. Nah, HP-nya bagus. Suruh ubah nama, ah nggak punya duit. Padahal HP-nya iPhone gitu misalnya. Nah ini perbandingannya memang. 3 sampai 20 juta itu handphone. Gantinya berkali-kali. 5 tahun ganti. 6 tahun ganti. Tas, tas, tas. Yang cewek kan udah punya tas, beli lagi tas. Dulu itu istri saya ya sebelum ubah nama itu kerjanya ya beli tas. Sekarang aja dia udah nggak pernah beli tas, belinya emas sekarang. Jadi udah nggak pernah beli tas. Terus skincare, wah ini unlimited. Kalau saya bilang skincare ini sebetulnya unlimited, teman-teman. Kalau sudah yang namanya skincare, perawatan tubuh, terutama yang cewek-cewek, wah itu bisa gila-gilaan, miliaran bisa, ya. Dan itu terus gitu ya. Gaya hidup, gengsi, wah ini juga unlimited sebetulnya, ya. Dan itu dipakai habis, dibeli lagi dipakai habis. HCN, teman-teman. HCN ya, ini ya. Level 2-nya energi 93% sama kayak Agnes Monica tadi. Energi 93%. Itu cuma 4442 sekali seumur hidup, bukan habis dipakai, membantu menahi identitas. Dampaknya luar biasa di kesaksian yang tadi. Itu tadi si ibu tadi yang punya penghasilan ratusan juta. Kalau saya tanya, Bu, HCN itu mahal atau murah? Wah, udah dia udah bilang murah banget dia bilang gitu. Karena dengan segini dia dapat ratusan juta. Ibaratnya gitu lah. Nah, ini lagi nih. Nggak yang bilang nggak punya duit tapi merokok. Nah, ini lebih parah lagi nih. Kalau ada yang ditawarkan HCN terus bilang nggak punya duit tapi sambil ngerokok. Saya nggak punya duit Pak. Tapi terus gitu. Wah itu bohong besar. Kan. Kenapa? Karena satu bong rokok aja 25.000 per hari. 30 hari 250.000. Ini murah loh 25 rokok. Setahu saya rokok udah 50-an ribuan Marlboro. 1 tahun 9 juta habis dibakar. Merusak kesehatan. Ada peringatan gini lagi tuh. Merokok menyebabkan kanker. Ya, itu 9 juta habis setahun yang ngerokok. Lebih pasti. Karena saya dulu perokok juga. Habis ya. Zaman saya aja rokoknya udah 20.000 ya. Apalagi sekarang. Nah, ACN 4442 lagi saya tampilin nih. Dapat dua loh ini. Dapat dua. Anda dan istri Anda. Itu ya. Yang satunya habis dibakar, yang satunya pakai air. Banyak kadang-kadang orang itu gaya-gaya masuk akal, tapi apa yang dilakukannya tidak masuk akal, teman-teman. Saya itu kadang-kadang lihatnya unik gitu. Ya, ini rangkumannya sedikit. Pertama itu banyak orang ingin hidupnya berubah. Yang kedua itu yang sering dibenahi hanyalah bagian luar saja. Terus yang sering terlupakan adalah identitas mereka. Terus alur kehidupan itu bekerja, nama, identitas, energi, pikiran, tindakan, kenyataan. Jadi Anda itu mau beresin di mana? Di pikiran atau di nama. Nah, jika identitas salah, hasil hidup bisa ikut berat.
Ya, ACN hadir untuk membantu membaca identitas nama. Nah, jadi kurang lebih inilah rangkumannya bagi yang baru hadir. Gitu. Jadi lewat tuh baru hadir kan apa sih ini gitu. So. Nah ini rangkumannya itu. Jadi yang saya paparkan dari depan sampai belakang itu dirangkum di sini. Itu ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau beresin kehidupan dengan biaya yang eh, apa ya murah, ya jawabannya adalah beresin di nama. Gitu. Jadi mungkin sekian dari saya akan kembalikan Bro Prabu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bro. Oke, terima kasih Pak Jendra. Kita kasih love-love dulu buat Pak Jendra. Yes. Terima kasih sudah menjelaskan ya. Pak Jendra sudah uh, Siap, rajin-rajin, sama-sama. sudah dengan sabar ngejelasin kita gitu. Nah, pertanyaan yang Wah, saya uh, paling sabar. uh, sabarnya udah jadi otomatis ya Pak Jendra ya, karena namanya udah level 3 ya. Besok saya ada testimoni ya, nanti saya share hari Selasa besok. Siap. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di kolom chat. Nanti kita akan jawab secara berurutan. Nah, sebelum teman-teman bertanya, saya mau kasih tahu kalau mau cek nama gratis bisa langsung di hypnocoachname.com atau kalau teman-teman di sini diundang oleh teman-teman yang mengundang, contoh kayak Bu Ayumi, kayak Ci Lala ya, Buku Mala atau seperti teman-teman yang lain, silakan bisa hubungi para pengundangnya juga ya. Gitu. Lalu oke, pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain ya, Pak Jendra, kalau ubah nama tuh ubah KTP apa enggak, Pak Jendra? Surat-surat perlu dirubah enggak? Kan sudah repot nih kalau rubah-rubah gitu. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Nah, Oke, oke, silakan, Pak. eh, ya itu memang pertanyaan yang umum ya di dunia HCM. Jawaban straightnya adalah tidak usah. Gitu, tidak usah. Tapi Anda juga bisa lakukan itu lebih bagus. Karena saya sendiri pun tidak merubah nama pemberian mama saya. Jadi kalau di Bali itu kan ada nama Bali ya. Nama Balinya itu saya menghargai itu, jadi saya tidak rubah nama itu. Yang saya rubah adalah nama mental dan spiritual. Jadi kalau di identitas saya itu pasti masih nama lama gitu. Jadi tidak ada Jendra di nama lama saya. Nah, jadi itu nggak masalah. Nggak ada apa ya, eh, nggak ada masalah dengan Anda tidak merubah. Jadi nggak usah takut. Soalnya kayak Pak, saya ubah nama ini ngerubah KTP segala macam. Nggak ada KTP diubah, biarin aja. Oke, terima kasih, Pak Jendra. Nah, ini ada pertanyaan sebelum ke teman-teman ya. Ini saya ada titipan pertanyaan. Jadi, ada yang cek nama ke saya, Pak Jendra ya. Em, sudah berumur lah gitu. Terus dia bilang, kenapa saya nggak bisa punya jodoh dan belum menikah sampai sekarang gitu ya. Mau menikah gagal, istilahnya sering sering gagal lah gitu, susah gitu. Begitu saya cek namanya, itu ternyata nggak ada identitas menikah, Pak Jendra. Nah, menurut Pak Jendra, kalau kondisi nama seperti itu, apakah emang kalau nggak ada identitas menikah di namanya itu susah menikah, atau kalau sekalipun dia menikah, apa yang akan terjadi, Pak Jendra? Oke, jadi ini banyak kasus sih sebenarnya seperti ini. Saya ketemu puluhan lah kasus kayak gini ya. Bahkan ada temen-temen saya juga kayak gitu. Namanya nggak ada nikahnya itu. Ya sampai sampai lama, sampai umur berapa gitu dia nggak nikah nikah. Terus begitu ketemu saya bilang, wah ini namamu nggak ada nikahnya, mau nikah di mana? Saya jelasin juga tadi menu itu, kayak saya cerita tadi yang ayam sate kambing, ayam apa gulai kambing. Dia bilang, kalau kamu makan di restoran eh, apa namanya Chinese food, bisa nggak kamu beli masakan Bali di situ? Saya bilang, iya nggak bisa, katanya gitu. Ya udah gitu. Saya balik tanya ke kamu, kalau namamu nggak ada nikahnya, bisa nggak kamu nikah dia? Ya enggak, ya udah. Ya udah selesai. Ya udah. Terus gimana? Ya kamu harus buat nama baru. At- Gampangnya, kamu harus buka restoran baru yang ada menu masakan Balinya. Gitu caranya, saya bilang gitu. Jadi kamu punya dua restoran nih. Kalau nggak mau yang dirubuhin yang di sini kan. Nah, udah buka dua restoran.
satunya ada menu masakan Bali, satunya Chinese food. Jadi kalau ada tamu, ada orang yang datang ke ini, ke apa namanya itu, ke Chinese food, nanya, Pak ada masakan Bali? Ada, restoran saya satunya. Gitu. Nah, nama itu juga gitu. Jadi kalau nggak ada, diisi. Gitu ya. Nah, akhirnya setelah dia, saya buatin nama, 1 tahun kemudian nikah. Gitu. Jadi bisa nikah atau tidak itu bisa, tapi harus dipaksa, jodohkan. Tapi tidak akan bertahan lama. Akhirnya cerai juga sih. Karena udah pernah juga saya analisa, saya terjadi kasus kayak gitu. Sudah pernah. Jadi kalau teman-teman yang di sini, di Zoom ini, pingin hidup sendiri, nah buatin nama, jangan ada nikahnya. Saya jamin hidup sendiri nanti. Pasti itu. Karena udah banyak banget buktinya. Atau teman-teman yang pingin, yang bosan sama istri atau suami gitu ya, pingin cerai nih, gampang. Nanti saya buatin nama yang ada cerainya. Nah, nanti bisa dah. Ya, jadi Aceh ini bisa dipakai baik buruk soalnya. Dan bisa menanggulangi yang buruk juga. Jadi tergantung suka-sukanya gitu. Oke, terima kasih Pak Jendra penjelasannya. Oke, sekarang jadi sesimpel itu ya. Kalau nggak ada nikah, ya udah diisi identitasnya pakai identitas nikah gitu ya. Walaupun Betul. dia dia jawab gini juga misalkan Pak Jendra. Lah, kan jodoh itu di tangan Tuhan, bro, bukan di tangan nama atau di tangan HCN gitu. Gimana tuh, Pak Jendra? Wah, ini sedikit pertanyaan yang begini, gini. Kita tidak bisa mencampur adukan, jangan gitu perbandingannya. Jadi kita tidak bisa mencampurkan kepercayaan dengan ilmu pengetahuan itu agak susah ya. Mencampurkan kepercayaan dan ilmu pengetahuan agak susah. Contoh, em, apa ya contohnya misalnya? Misalnya Anda percaya gini, kepercayaan itu kan dilihat dari berbagai sisi. Itu kepercayaan. Contoh misalnya ada gajah, ada gajah, gajahnya berdiri gitu ya, berdiri. Terus yang satunya lihat dari depan, ditanya gajah itu gimana sih tampangnya, kayak gitu. Gajah itu ada belalainya, ada kupingnya, ada matanya gini-gini, itu gajah. Terus kalau dari belakang, kalau orang lihat dari belakang ditanyain gajah itu gimana? Gajah itu nggak ada mukanya, cuma ada ekornya doang, gitu dia nanti, ya kan? Kalau yang dari samping gimana? Cahaya gajah itu bentuknya cuma kayak tembok gitu aja gitu kan. Jadi tidak bisa disamain gitu. Kalau dia bicara jodoh itu dari Tuhan, ya kalau dia tanya ke orang ateis, ya malah diserang dong balik. Faktanya kan ateis lebih banyak daripada yang beragama. Ateis itu 60% di dunia ini. Agama itu cuma 40%. Jadi lebih banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya suatu kepercayaan mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, ya betul, betul itu. Saya setuju dengan itu. Tapi masalahnya ada juga nih. Saya baca di satu ayat di dalam satu kitab suci dikatakan bahwa Tuhan tidak akan merubahmu kalau kamu tidak mau berubah. Lah, itu kan bertentangan lagi dengan kata-kata jodoh di tangan Tuhan. Berarti kan di tangan kita harusnya karena ayatnya kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada yang bilang jodoh di tangan Tuhan, loh, ayat agama itu ada loh yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan merubahmu kalau kamu tidak mau berubah. Berarti kan bahasanya ya di tangan kita juga ujung-ujungnya gitu. Jadi gitu ya, Ya, istilahnya ya, gitu. ya, ya. Jadi ubah Jadi ya nama tuh seperti ikhtiar kita untuk betul, mencapai kehendaknya Tuhan lah gitu ya, Pak Jendra ya. betul, betul. Tidak Jadi menggantikan Tuhan, kalau tapi jalan ikhtiar kita gitu ya. betul, betul. Oke. Jadi istilahnya ya, jodoh bukan di tangan HCN juga, di tangan identitas. Identitas, identitas Anda di tangannya. Iya, HCN mah cuma membantu. Jadi HCN itu cuma membantu memperlihatkan identitasnya gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi bukan kayak maklar lah. HCN itu kayak maklar. Pak Jendral, saya mau beli tanah di Bali. Oh iya Pak, nyari yang gimana gitu. Yang ini Pak. Ya udah sana gitu. Saya cuma nganterin gitu ke situ gitu. Saya itu cuma
apa ya, PR apa sih bro kalau di kerjaan tuh Ya, PR ya. public relation lah. PR gitu. Kita Ya, cuma kalau di trading itu namanya IB, ah, introduction broker. ya, Ya, ya. nah situ-situ aja gitu. Oke, makasih Pak Jendra. Ya, Oke. Lalu ada Bu Jenny bertanya, Pak Jendra. Pak Jendra mau tanya, kalau misalkan ganti nama itu nama panjang aja, apa nama panggilan juga diubah? Karena biasanya kita dipanggil nama satu kata saja. oke, untuk Bu Jenny yang dirubah itu adalah nama identitas. Maksudnya gini, nama yang tertera di identitas. Kenapa? Karena identitas itu yang paling banyak atau paling lama yang kita pakai. Gitu. Misalnya, misalnya gini contoh, namanya misalnya siapa gitu ya, anggaplah eh, Ayu Putri Sinta gitu misalnya. Di KTP-nya Ayu Putri Sinta, misalnya namanya gitu di KTP. Ya berarti yang dirubah itu berdasarkan Ayu Putri Sinta, tiga kata. Itu yang dirubah. Kalau nama panggilannya Joni misalnya atau siapa ya terserah bebas. Jadi nggak usah dirubah juga. Nama panggilan itu bisa bermacam-macam. Saya pun juga punya berbagai macam nama panggilan. Nama panggilan di SD berbeda, nama panggilan di SMP berbeda. Jadi saya tidak rubah. Nah, 2006, 2000, 2016 saya perkenalkan nama baru Jendra. Jadi yang tahu saya nama Jendra itu pasti 2016 ke atas. Karena 2015 saya belum pakai nama Jendra. Gitu. Nah, jadi bebas saja. Bebas ya. Yang penting itulah nama dasar yang diubah. Nama paling panjang. Oke. Itu ya Bu Bu Jenny Jenny. tanya lagi, jadi nama panggilan nggak berpengaruh ke identitas ya, Pak Jendra? Tidak berpengaruh besar, Bu. Tidak berpengaruh besar. Berpengaruh tapi tidak sebesar nama panjang, nama lengkap, nama full name. Berpengaruh tapi tidak sebesar itu. Ya dorong-dorong dikit lah gitu. Ya, oke. Lalu dari Pak Senda. Malam Om Jendra, Mas Prabu, kalau di metode lain seperti zodiak, bazi, dan lain-lain, itu kan ada menentukan kalau kelahiran ini cocoknya di bidang kayu, logam, api, dan lain-lain. Kalau di HCN itu gimana? Terima kasih. Oke, fakta fakta yang mengejutkan, Pak Sendaya. Metode kayu api air logam itu metode lama. Itu sudah dibantah sebetulnya sama para ilmuwan. Kenapa? Karena metode terbaru adalah atom atau apa ya? Yaitu atom itu yang tahu ya proton, neutron itu membantah teori kayu logam gitu. Konsep energi pun membantah teori kayu logam. Tapi masih dipakai juga, nggak masalah. Saya sih tidak masalah karena itu ilmu yang warisan. Kalau di HCM ada juga itu sebetulnya, ada juga tapi yang versi upgrade, versi yang energi, versi hitungan yang lebih baru. Itu jadi kalau kalau air, api, kayu, logam, tanah gitu itu ilmu dari Feng Shui sebetulnya aslinya kan. Jadi di situ pertama kali itu ditemukan. Cuma memang itu itu kuat kalau benar gitu ya. Kalau benar banget pengaplikasiannya, kalau benar banget, kalau miss-miss dikit ya tidak akan efeknya besar gitu ya. Tapi setahu saya gini, saya jelasnya biar gampang gini. Jadi dulu waktu belum ada telepon seluler, ya belum ada telepon seluler, yang ada itu apa? Pager. Tahu ya pager ya. Sampai ada lagunya kan pager itu. Jadi kalau Anda mau ngomongin orang, Anda kirim pesan ke provider pager, nanti pagernya bunyi. Nah itu pager. Terus teknologinya di-upgrade jadi telepon seluler gitu misalnya kan. Seluler. Seluler. Zaman dulu banget ingat nggak zaman zaman yang suara poliponik gitu ya, nada dering, cuma main ular-ularan gitu-gitu. Handphone zaman itu Sony Ericsson, Nokia yang kuno-kuno itu teknologinya kan tidak seperti sekarang, Pak Senda.
Nah, sekarang itu yang terbaru smartphone namanya. Nah, kan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ini. Bapak masih mau pakai pager? Kalau Bapak masih mau silakan. Gitu ya. Jadi kalau Bapak masih mau pakai elemen kayu logam api, silakan. Tapi saya bilangin, teknologi itu sudah di-upgrade sekarang. Nah, itu ya jawabannya. Jadi, Pak, saya masih mau pakai handphone poliponik Nokia. Boleh, nggak masalah. Ya, tapi cuma bisa nelpon sama SMS. WhatsAppan kita, maaf ya, nggak diajak ya. Ya, karena Bapak nggak bisa teleponnya. Nah, HCN itu di mana? Kalau pertanyaan selanjutnya gini. Terus, Pak, HCN di mana? HCN di smartphone. Nah, jadi Anda mau pakai smartphone atau mau pakai handphone jadul, itu pilihannya di Anda. Kalau analoginya tadi itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Jendra. Ya, bro. Lalu dari lanjut ya Pak ya, dari Bu Sylvia. Yuk. Malam Pak Jendra, Pak Prabu mau tanya HCN menganalisa energi nama lewat teknik apa? Apakah lewat numerologi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Wah, Bu Sylvia tidak lihat Zoom berarti. Saya udah jelasin tadi, Bu. Di awal itu HCN pakai 8 keilmuan nama. Ya tentunya numerologi pasti ada di situ. Karena numerologi adalah salah satu ilmu besar untuk nama. Ya sisanya, ya ada ilmunya. Ada ilmu yang lain. Bukan hanya numerologi. Ya Feng Shui juga ada, gitu. Eh, eh, banyak, banyak. Ada 8 ilmu. Kalau saya ceritakan juga nanti, apa ya, tidak mengerti juga. Karena kan memang keilmuan nama itu sangat eh, apa ya langka gitu yang mempelajari itu langka. Bahkan ada sampai ada satu ilmu nama yang dianggap hilang juga ada. Jadi ilmu itu saking hebatnya gitu katanya. Ini katanya ya, saya nggak tahu benar atau tidak. Di di India sana ada satu ilmu nama yang sangat presisi banget gitu, yang bisa menganalisa detail sekali kehidupan orang. Sampai bisa tahu kapan matinya. Ilmu itu saking hebatnya hilang. Jadi tidak tidak ada, tidak ditemukan. Ya ya karena itu kayak kisah, jadi saya nggak tahu itu kebenarannya betul atau tidak. Tapi dengan apa yang sudah saya lakukan riset sampai sekarang ini, kayaknya saya percaya gitu. Karena HCN sebetulnya bisa menganalisa sampai kapan meninggal itu bisa. Dan saya buktikan di ibu saya, di papa saya, di kakek saya. Tepat gitu, tahun meninggalnya. Jadi saya analisa tahun meninggalnya tepat. Apalagi ibu saya, tepat. Jadi, eh, tapi saya tidak publikasikan itu untuk kepentingan pribadi saja, karena takutnya nanti banyak kesalahpahaman di situ. Jadi memang saya tidak publikasikan. Tapi progres HCN itu sampai sekarang itu sudah sampai situ, Bu Sylvia. Jadi mungkin aja ilmu yang dikatakan hilang itu memang betul adanya. Karena HCN pun sudah bisa mendekatin walaupun tidak tepat-tepat banget ya. Kayak, kalau tepat, oh tentukan Pak, hari apa? Tanggal apa? Gini kan enggak, saya cuma tahun aja gitu, tahun sekian. Nah, waktu itu yang tepat tuh, yang lebih tepat, maksudnya gini, yang terbukti itu adalah ke ibu saya. Saya kan menemukan HCN 2016 kan. Saya analisa lah, gitu, terus jalan-jalan analisa gitu, saya cek ibu saya, karena papa saya udah meninggal. Waktu saya cek papa saya masuk tahun kematiannya, kakek saya masuk tahun kematiannya. Nah, iseng saya coba ibu saya. Ternyata muncul 2019, ibu saya meninggal, dikatakan di situ, di analisanya. Saya tidak katakan itu kepada siapa-siapa. Saya simpan analisa itu, saya nggak bilang ke ibu saya nggak bilang ke kakak-kakak saya nggak bilang, gitu. Saya berharap itu meleset. Tapi akhirnya 2009 Februari ibu saya meninggal. Gitu. Jadi setelah meninggal itu baru saya berikanlah analisanya ke kakak-kakak saya. Ya biasa jawab mereka, loh kamu kok nggak bilang dari dulu? Lah, ngapain saya bilang dari dulu?
toh juga kamu nggak percaya, atau bahkan jadi malah sugesti lebih besar, saya bilang gitu. Kalau ini saya kasih tahu ke ibu saya, mungkin ibu saya sugestinya lebih kuat lagi. Nah ini saya nggak kasih tahu aja bekerja gitu. Apalagi saya kasih tahu gitu maksudnya. Nah, ini lebih baik saya tidak kasih tahu. Gitu. Cuma apakah saya tidak mencegah? Saya mencegah. Cuma masalahnya kan ibu saya tidak mau terapi nama, masalahnya itu. Tidak serius lah. Akhirnya ya tidak, dia tidak meleset gitu, Pak. Itu akhirnya. Lanjut. Oke, gitu ya. Tadi Bu Sylvia ya. Bu Sylvia lagi nunggu nama baru jadi nih, Pak Jenderal. Oh, oke. Bu Vina, kalau ganti nama biasanya yang berubah perasaan dan pikirannya dulu kah, Pak? Biasanya Bu ya, biasanya Bu Vina. Yang pertama kali saya bisa pastikan 100% namanya yang berubah. Namanya yang berubah. Perasaan, pikiran menyusul belakangan. Dan itu beda-beda. Ada yang perasaannya dulu, ada yang pikirannya dulu, ada fisiknya dulu, ada rezekinya dulu. Beda-beda, setiap orang itu beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, kalau saya aja dulu yang berubah fisik saya dulu gitu. Beda-beda. Jadi nggak bisa sama. Tergantung nama lamanya gimana gitu. Nama nama lamanya gimana, itu yang akan membedakan perubahannya gimana. Jadi eh, beda-beda ya Bu. Saya nggak bisa jawab pasti gitu. Perasaan dulu Pak. Jadi kalau saya bilang perasaan, nanti ada yang bilang enggak Pak, saya pikiran dulu gitu. Makanya saya nggak bisa bilang. Jadi macam-macam. Beda kasus, beda nama, beda kasus. Gitu. Tapi intinya berubah gitu aja. Itu ya, Bu Vina. Oke, terima kasih Pak Jendra. Kalau dari pengalaman saya menemani orang terapi nama, pertama emang dari perasaannya dulu sih berubah. Dari yang khawatiran jadi lebih tenang. Dari yang nggak bisa tidur jadi bisa tidur. Dari yang sering galau jadi jadi nggak galau-galau lagi lah. Itu yang paling berasa. Kalau yang selama ini ya, yang saya temenin gitu ya. Terus dari Mas Sam, bagaimana jika seseorang perempuan terdapat nama laki-lakinya, misalnya contoh Liona Suhendar. Ini menarik nih Pak Jendra. Sebetulnya nggak masalah, Pak. Kalau di ACN tuh nggak masalah, Bapak mau pakai nama laki-laki, mau pakai nama cewek. Itu kan budaya aja sebetulnya. Oh, dia laki-laki dikasih nama cewek. Yang kita baca itu bukan itunya, Pak. Yang kita baca itu adalah energi dari Suhendar dan Lionalnya gitu. Dan gabungannya gitu ya. Jadi, saya tuh sebenarnya nggak apa ya, nggak fanatik dengan itu gitu. Makanya eh, ACN itu tidak membaca arti ya atau budaya tertentu itu tidak. Yang HCN baca adalah energi di balik nama yang diberikan gitu. Misalnya kalau ditanya saya Jonas Wendar nama cowok gabung cewek gitu. Masalah nggak Pak? Ya tanya ke pemakainya harusnya Pak. Bermasalah nggak dia dengan itu gitu. Karena kita saya itu tidak membaca itu. Saya membaca energi di belakang Liona Suhendar. Itu yang saya baca. Kalau yang bagus, saya bilang bagus. Kalau jelek, ya saya bilang jelek. Mau itu sesuai atau sesuai ya tidak ada apa hubungannya di situ. Gitu. Jadi banyak kok memang. Itu ada teman saya juga temannya Bro Prabu, namanya Rusi Teguh. Sering banget dibilang cowok, Iya, Teguh, Pak Teguh. Tapi apakah dia bermasalah? Tidak, karena udah ganti nama, ganti yang pertama. iya. Yang mungkin akan membedakan feminim dan maskulinnya adalah pada saat pembuatan nama baru ya, Pak Ya, Jendra. betul. Misalkan nama Energi saya nih namanya Prabu. dibeda. Prabu nih nama maskulin. Kalau dipakai ke wanita, ya nggak cocok gitu ya, Pak Jendra ya. Ya, ya. Nah, Tapi tetap bisa, Bro. Maksudnya gini, memang eh, ada gini, karena secara energi globalnya itu kan kita berusaha membedakan antara cewek dan cowok. Jadi dalam pembuatan
nama itu memang dibedakan cewek cowok. Tetapi itu hanya untuk sebenarnya membagi energinya gitu. Cuma biasanya kalau di kasus ACN, saya pasti akan samakan sebetulnya levelnya 50-50 gitu. Maksudnya gini, saya nggak lebihin ke cowok nggak gitu nggak. Jadi misalnya 93 ini misalnya 93% cewek apakah lebih jelek dengan 93% cowok? Enggak sebetulnya sama aja gitu. Saya samain sebetulnya. Nah tujuan eh, energi yang itu sebetulnya membedakan itu cuma itu secara umum ya. Tapi kalau acian biasanya kayak saya samain biar nggak biar adil lah. Dan juga kan, loh kalau saya lebih lebih beda lagi teman-teman. Kalau saya nama istri saya, anak-anak saya itu lebih hebat dari nama saya. Jadi kita kan berempat nih di rumah. Semuanya nama 100. Saya, istri saya 100, anak saya 100, anak saya satunya 100. Tapi 100 ini saya yang paling rendah. Jadi mereka nih yang sakti-sakti, lebih sakti dari saya gitu. Ya, ya nggak jauh bedanya. Satu, dua, tiga gitu lah. Lebih sakti. Kenapa? Ya, saya ngapain sakti-sakti? Biar aja mereka sakti. Jadi lama-lama kan saya yang pensiun ya kan. Ya kalau misalnya nih semuanya berhasil nih, ya saya enak dong. Wah, papi di rumah aja dah. Kalian yang gitu. Saya cuma bengong-bengong aja. Saya suka bengong kan. Saya suka bengong-bengong gitu. Saya bengong itu ya, kayak menganalisa apa gitu. Saya sukanya gitu. Jadi mending mereka aja lah yang hebat-hebat gitu. Misalnya kalau teman-teman nih ada suami istri gitu, harus dirancang dari awal. Sebetulnya ya, kalau mau sih, yang lebih tinggi itu siapa gitu. Itu bisa, bisa atau sama juga bisa. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Jendra. Ini ada pertanyaan lagi dari Budia. Maaf Pak Jendra, untuk nama level 2 apa ada promosi? Soalnya ini ada 5 yang mau ganti nama. Wah, telat Bu, nggak ada promosi sih. Iya, Tapi coba aja lah nanti sama Bro Prabu itu. ya. Siapa tahu Bro Prabunya punya promosi, bukan saya. Aduh, kalau saya nggak dari Pak Jendra gimana dong? Siapa tahu, siapa tahu. Patokannya ini Pak Jendra Paling gini soalnya. Bu, promosinya sama Bu Prabu itu di 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 ini diajak jalan-jalan begitu. Budia ini Jika kesaksiannya kalau juga udah banyak nih Pak Jendra ini. Tinggal level level 2 sih memang nggak ada, Bu. Terakhir yang kemarin itu terakhir promonya, promo level iya 2 yang 16 kemarin. April ya. Promo terakhir. Promo terakhir Oke. itu ada. Ini saya lihat ada beberapa undangan ya Bu Diah juga nih. Ada Pak Afif ya sama Bu Erni kalau nggak salah nih. Ya. Terus dari Pak Senda, untuk kalau untuk menentukan kecocokan mata pencaharian di HCN itu gimana Om Jendra? Apakah bisa? Mata pencarian. Maksudnya Mungkin jenis bisnis pekerjaan apa kali yang ya cocok Pak. gitu? Ya, jenis Hah? pekerjaan kali ya. Oh, Jenis gini pekerjaan Pak. apa? Pak siapa nih? Pak siapa? Senda, Senda. Oh, Pak saya. Gini Pak, kalau Bapak udah punya nama bagus, Bapak kerja apa aja bagus, Pak. Tidak usah milih. Milih-milih pekerjaan itu adalah bagian dari takdir sebetulnya. Itulah bahasa-bahasa takdir. Oh, kamu lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, kamu cocoknya di air. Kamu kerja air gitu. Kalau nama mah nggak perlu gitu, Pak. Bapak mau apa aja bisa. Bahkan nih Bro Prabu aja nggak punya skill apa dulu cerita sama aku ya. Bisa ini Ya. gitu. Aha. Ada tuh siapa? Bro kayak cerita atau siapa sih? Cerita dulu saya nggak bisa gini, Pak. Sekarang bisa gitu. Kayak Ya. gitu. Jadi nggak harus. Nggak harus, nggak harus. Kalau kalau yang tadi itu bahasa takdir itu. Energi api, kerjanya berbau api gitu. Jadi pemadam misalnya. Terus kalau kerjanya di air, jadi tukang selam. Ya, ya gitu kan contoh dari pembaca itu. Kalau ACN mah nggak gitu. ACN kalau nama bagus apa aja bisa. Karena bisa Oke. jadi maling, ya malingnya hebat banget nanti. Iya. Tapi nama bagus sih jarang kepikiran mau jadi maling ya jadinya Pak Jendra ya. Jarang.
Ya, karena ya Ya kayak kan? nggak ada dorongan gitu untuk berbuat jahat atau Males bro jadi maling. iya kayak Karena mikirnya nanti buat ketangkap lah apa? apalah. Iya, jadi yang lurus-lurus aja gitu. Lurus-lurus aja juga udah banyak duit. Oke, dari Bu Sylvia ada pertanyaan untuk nama usaha, sama Bu Ratna juga ada izin bertanya buat nama usaha. Itu ada berapa level mungkin ya? Mungkin dijelasin dulu Pak Jendra ada berapa level. Oh kalau Eh, nama usaha satu level dong. Oke, nama usaha 100. satu level ya. Satu level yang Satu energinya level seratus 100. persen ya. Satu level energinya 100%. Nanti kalau mau buat bisa WA ke saya. Lalu eh, tarifnya berbeda dikit dengan nama level 2 Level ya. 2. Nanti dicocokin sama jenis usahanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah punya nama usaha, kalau bisa 3 kata ya Pak ya Jendra ya. Tergantung mau jadiin PT atau enggak. Oke, ya Kalau nanti. dia cuma Hmm, kayak warung gitu atau restoran, 2 kata cukup kok. hmm. Tapi kalau mau Ya jadi dua PT kata. 3 kata. Hmm, Lalu PT dikasih wajib. tahu Soalnya ke. PT-nya, Hmm, soalnya pemerintah mewajibkan 3 kata. oke. Nanti disebutkan nama bidang usahanya. Nanti Ya betul Bu. dicocokin gitu nama bidang usahanya. Nanti ada terapinya. Terapinya itu bukan menulis, tapi nanti ada terapinya sendiri. Nggak ribet juga sih. Ya hanya ya bikin selamatan kecil-kecilan atau ya detail-detailnya nanti saya WA lah gitu ya. Sama nanti itu kalau itu usaha belum berdiri, maka saya bisa kasih nanti tanggal berdirinya. Ah, Atau ya nanti pas upacara yang dari Bro Prabu bilang itu nanti saya bisa ngasih tanggal. Dia nanti iya, disesuaikan. Nah ini sesuaikan. juga kesaksian nih Bu Silvi berarti ini. Ilmu Bapak cocok analisanya. Oh kan berarti cocok pasti Ya, cocok. Bu Sylvia ini seorang dokter, Pak. Oh dokter Bu, Ya, dokter apa ya? seorang dokter. Nah, jadi dia baru Dokter apa Bu memutuskan Silvi? bahwa dokter apa ya Bu Sylvia? Temennya Bu Kumala nih. eh oke, begitu ya. Nanti bisa WA untuk nama usaha. Ini udah mau jam 9 soalnya. Biasanya jam 9 kita stop. Kalau mau jadi tambah ganteng Oke. berarti di nama baru ditambah menu kecantikan dalam diri ya, Pak? Ini pertanyaannya menarik nih. Kalau nggak ada menu keindahan dalam diri, Pak, apakah misalkan namanya sudah 100%, namanya 100%, tapi nggak ada menu keindahan dalam diri, apakah orangnya jadi nggak cantik atau jadi nggak ganteng gitu, Pak? Wah ini sudah sebenarnya sudah salah persepsi ya. Silakan, Pak. Gini gini, eh, Anda itu tidak perlu ganteng kalau mau menarik itu nggak perlu teman-teman ya nggak usah ganteng. Kalau Anda punya aura yang kuat, nggak ganteng pun orang suka. Anda tahu eh, itu yang orang India yang kayak Justin Bieber itu yang terkenal seantero India, apakah itu ganteng? Versi Anda saya yakin 100% bilang enggak, tapi itu enggak, woi, top banget. Berarti itu udah membantah ganteng itu menjadi salah satu faktor. Gitu. Saya ini aja dibandingkan wajah istri saya, kecantikan istri saya, iya betul ya emang ya, betul ya. Maksudnya gini, waktu saya mencari istri saya itu, saingan saya itu lebih ganteng-ganteng lagi gitu. Tapi ya berhasil juga saya dapetin dia jadi istri gitu loh maksudnya. Jadi bukan karena ganteng. Jadi banyak apa itu. Ganteng itu bukan opsi. Apalagi sekarang. Ganteng tapi mau kondo, apakah Anda mau yang ibu-ibu? Gitu kan. Enggak juga. Ganteng sih, tapi nggak punya duit. Misalnya kerjaannya minta duit terus. Yang cewek-cewek nih yang hadir nih, apalagi ada Bu siapa nih Bu Adisti, ada saya Bu Silvi. Mau nggak Bu punya suami mau kondo? Saya tanya. Nah, Bu Sylvia dokter mata. Nah, ini ya dokter mata picek nanti. Dokter mata, mau nggak itu suaminya ganteng doang, tapi nggak punya apa-apa, nggak bisa skill. Nah, Mas Bahlil ganteng juga. Iya, sampai ada lagunya ya. Iya, iya. Ya, jadi tuh HCN itu energinya tuh aura ya, berbicara tuh dari level energi ya, Pak Jendra ya. Betul. Jadi ganteng itu Ganteng masih cantik tuh apa ya kulit udah luarnya iya. lagi. Iya. Ganteng cantik ya itu udah
udah efeknya dari aura itu gitu Pak Jendra. Jadi gak usah. Ya makanya identitasnya itu kan Iya, keindahan, bukan ganteng iya, gitu saya. iya, Lebih ke situ arahnya sih. iya. Walaupun di nama kita, misalkan nih di namaku nih yang baru Pak Jendra kan, yang baru nih kemarin Hmm. nggak ada identitas keindahan dalam diri, tapi kan tetap ada energi auranya yang di dalam nama itu kan. Betul, betul, betul. Iya. Jadi nggak harus nama saya juga nggak ada keindahan kok. Hmm. Nah, tapi banyak banyak banget pasien saya yang ketemu saya tahun berapa tahun sekarang itu bilang saya itu berubah gitu, lebih bersih, lebih lebih keren gitu banyak banget yang bilang. Jadi kalau Anda ketemu saya di bawah 2016 nggak kayak gini gitu maksudnya dia gitu. Padahal nama saya nggak ada keindahannya, nggak ada ganteng kan. Tapi energi yang pokoknya ini teman-teman yang ikut Zoom ya. Yang penting itu Anda perhatikan energinya, bukan bahasanya. Karena ganteng, keren itulah bahasa, bahasa gitu ya. Jadi, nah itu jadi aura yang dipancarkan ini yang penting. Energi yang dipancarkan itu yang penting. Fokusnya ke situ. Nah, ini Oh, Bu dia juga ada testimoni nih nih Bu Dia ada sudah. testimoni saya bacain nih. Bu Dia, saya bersyukur Pak Jendra masuk terapi 100 hari kedua. Saya bisa berjalan menaiki tangga jumlah 93 tangga loh. Sewaktu berada di Wah, Wihara Bodigiri Blitar. Dulu sebelum terapi jalan sedikit telapak kaki sakit. Terima kasih Pak Jendra. Wih, wes mantap. saya ikut Padahal senang Bu Dia. Bu padahal Dia ini HCN rajin bukan banget dokter. terapi. Padahal Bu HCN Dia, bukan dokter. Padahal nggak ada minum obat tuh. HCN nggak ngasih obat kan? iya. Nggak kasih pil gitu nggak ada. Wow, keren, keren, keren. Bu Dia, selamat saya ikut Mantap, senang. mantap. Bu Dia nih rajin Pak, dia terapi, terus dia foto ke saya gitu. Iya, ya, Makanya itu memang efeknya tuh lebih harus cepat rajin. berasa tuh yang kayak gitu ya. Harus rajin dong. Karena sekali Selamat, seumur selamat Bu hidup. Dia. Bu Dia nih jadi saksi hidup untuk orang-orang yang mengenal Oh, ini HCN. yang malah ada Bu Tuti nih, Bu Tuti. Saya Oh, jadi saksi kesaksian. Malah ada saksi kesaksian. saya jadi saksi kesaksian Bu Dia loh. Kami jalan naik tangga di itu. Oh, ini Bu Adisti nih. Ya, ya, ya. Ini Oh, Bu acara Adisti nih. Blitar Oh, kemarin ya kayaknya ya bareng-bareng ya Bu Adista sama Bu Dia ya. jadi kesaksian yang ada saksinya. Nih, Ntar, butuh ntar Bu. yang baru nggak berpikir, wah itu dibayar. Iya, iya, iya. Bu Adisti ada kesaksian gini nih Pak Jendra tuh ya. Sejak ganti nama kok selalu merasa cantik. Kenapa ya Pak Jendra? Dulu sebelum ganti nama merasa sebaliknya kan. Udah ada kesaksian lagi. Ya karena auranya, Bu. Sebenarnya cantiknya Auranya. dari dulu. Cuma nggak pede aja gitu. Nah, pede sekarang dibuat jadi lebih pede. Iya. Auranya jadi kebuka gitu. Ini ada buku malah nih yang bisa baca aura nih di sini nih. Oh, Kalau ada yang bisa dilihatin baca. ada yang kalau yang udah ubah nama buku malah bisa tahu nih auranya kayak gimana. Saya pernah dibacain juga soalnya. Oh gitu. Wah, kenapa Iya. saya nggak dibacain? Pak Jenderal udah terlalu besar katanya. Ini ada pertanyaan mungkin ini, aduh udah jam 9 ya, saya harus pilih nih pertanyaannya. Nggak apa-apa bro, kita lanjut dikit Nggak juga. apa-apa ya? Nggak Oke, oke. apa-apa. Ini, Kalau yang lain masih mau aja sih. ya, ya, ini dari Pak Sam ya, bentar-bentar. Ini pertanyaannya bagus. Aku suka dengan identitas baru aku di level 2. Kalau upgrade ke level 3, apakah identitas yang aku sukai di level 2 jadi berubah, Pak Jendra? Gini Pak. Kalau misalnya Bapak upgrade nama, sebetulnya itu identitas itu tidak berubah. Karena gini, HCN itu satu misalnya gini, identitas kaya. Identitas kaya itu tidak satu doang identitas kaya, tapi sebetulnya dia ada 5 sampai 6 identitas kaya. Jadi gitu paham ya? Jadi ada 6 identitas kaya yang jadi sub kaya. Anggaplah folder kaya gitu. Di dalam folder kaya ini ada 6 file kaya. Kekuatannya sama semua. Nah, kalau misalnya saya kasih file satu, Anda kaya. Saya kasih file 2, Anda kaya. Anda kasih file 3, Anda kaya. Kalau salah satu aja kaya juga gitu. Jadi
kalau misalnya identitas kayanya itu kelihatannya nggak ada di nama level 3, sebetulnya ada juga, tapi dengan bahasa yang berbeda gitu ya Pak. Nah, terus sehat juga gitu. Sehat ada satu folder, ada file-file sehat. Jadi satunya sehat di sini. Jadi nggak banyak karena identitas HCN itu totalnya itu ada 432 lebih total identitas HCN. Jadi nggak dari 400 itu cuma satu identitas, enggak. Jadi identitas kaya itu ada banyak sebetulnya. Karena kan ada 8 ilmu, Pak. Ada 8 ilmu. Jadi setiap ilmu itu punya identitas kaya. Nah, inilah yang saya gabungin gitu. Jadi gitu ya. Jadi cuma bahasa yang ditampilkan itu saya pakai yang lebih gampang. Itu aja sebetulnya. Jadi nggak usah takut karena ada semua. Jadi tidak satu identitas gitu. Jadi ada beberapa identitas yang mendukung untuk yang sama persis kekuatannya gitu, Pak. Siapa Pak Sam ya? Ya, Pak Sam. Jadi bukan berarti menghilangkan ya, tapi tetap ada Ya dan enggak. diperkuat gitu ya Pak Jendra ya. Betul. Kayak misalnya Tot- eh, Hmm. Bapak level 2 terus jadi level 3. Kok identitas ini hilang? Sebenarnya nggak hilang, Pak. Saya cuma gantikan agar biasa bisa naikin powernya gitu. Paham ya maksudnya? Jadi sama kayak gini. Bapak punya motor, Bapak mau bore up, naikkan kekuatannya. Kan pasti diambil spare part lamanya, diganti yang baru, yang lebih kompeten untuk naikin powernya gitu. Jadi yang lama nggak bisa dipakai lagi. Misalnya kayak Bapak punya motor Matic, misalnya punya motor Matic nih, Bapak mau upgrade speed, Bapak nggak bisa pakai pakai Peer CVT, wah, ngomongannya udah CVT. Peer CVT yang standar nggak bisa, harus Bapak naikin. Kalau yang standar itu kan 1000, Bapak naikin 1200 misalnya. Kalau pakai standar ya nggak ngebut, Pak. Itu contohnya. Nah, nanti kalau Bapak upgrade lebih tinggi lagi, main yang lebih tinggi lagi gitu terus, Pak. Tapi kan tujuannya adalah untuk meningkatkan akselerasi motor. Nah, sama channel setiap saya naikin power, tujuannya Pak meningkatkan kekuatan dari nama itu. Jadi dalamnya akan saya ubah-ubah. Tujuannya cuma powernya biar naik gitu, biar lebih solid. Itu ya, Pak Sam. Ya, Kayaknya Pak oke. Sam ini kan saya lihat suka-suka otomotif nih kayaknya. Heeh. Ya, Mas Sambudi. Ya, pertanyaan terakhir ya Pak dari Bu Karla. Bu Karla nih dokter juga nih sama ahli baca garis tangan. Udah nambah ke Pak Jendra ya, udah lagi terapi ya. Pak, kalau Oh iya, terapi tulis nama, apakah bisa diiringi nonton YouTube? Nih, biar nggak bosan. Udah terapi hari keberapa ya, Bu Karla ya? 30 ya? bisa Bu, tapi YouTube-nya gelap ya, boleh bisa nggak? YouTube yang hitam gitu. Jadi nggak bisa Bu Carla. Jadi kemarin juga ada yang gitu pas sambil sambil nulis. Nggak bisa Bu. Jadi Bu Carla harus fokus Bu. Fokus, lupakan yang lain, fokus ke nama. Kalau pingin cepat berubah. Tapi kalau Ibu santai-santai aja, nggak apa-apa. Saya gini, logikanya gini. Buat Bu Carla yang teman-teman lain. Saya logikakan terapi itu seperti Anda mau ke Bali dari Jakarta. Anda mau cepat-cepat sampai Bali naik pesawat. Itu cara tercepat. Tapi kalau Anda mau santai, ya jalan kaki. Itu ya. Jadi Anda pilih jalannya sendiri dengan metode terapi yang saya berikan. Ya, metode terapi yang saya berikan kan menulis audio pakai lagu, terus ada visual apa audio terapi yang lain itu juga ada kan. Anda pilih nih. Anda mau cepet-cepet, ya seriusin gitu. Pilih jalur pesawat gitu. Ya udah Anda fokus, Anda nulis bila perlu. Pokoknya nulis satu halaman, Anda tulis 5 halaman misalnya gitu. Ya, kenapa saya saranin 1 halaman per hari? Yaitu standar yang kebanyakan orang lakukan. Tapi kalau Pak saya mau cepat Pak, ya udah 3 halaman per hari, tapi nggak boleh turun. Ya, sekarang 3 halaman, besok 2 halaman. Enggak. Jadi begitu Anda 3 halaman, ya 3 halaman terus yang punya banyak waktu. Gitu. Jadi kita yang memilih gitu. Kalau Ibu misalnya di nonton YouTube, kalau standar rajaan ya nggak boleh sebetulnya. Tapi kalau Ibu misalnya santai-santai, pengen ya nama orang masuk namanya 3 bulan, ya saya 6 bulan juga nggak masalah.
silahkan. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau standar HCN yang saya garansi itu adalah Anda harus ikuti itu. Kalau biasanya saya kan HCN itu kan sebenarnya menggaransi kalau Anda ubah nama, Anda pasti berubah gitu. Garansi. Tapi ada ada itunya, ada kewajiban yang harus Anda ikuti gitu. Ya. Ini Pak Sam, Oke, bener Pak, aku suka otomotif kok bisa tahu ya? Kayak nanya lagi, saya kok bisa tahu? pakai tanya lagi Pak Sam. Oke, Udah tanya tahu lagi, jawabannya Mas Sam. Pak Sam, kok saya bisa tahu? Ya, gitulah. Oke. Saya Eh, kan sudah tahu ap- namanya Bapak, jadi saya sudah pertanyaan tahu. Ciratna. Ciratna. Apa pertanyaan Cil? Oh, kalau memilih salah satu antara ubah nama dengan nama usaha, mana yang lebih dulu sebaiknya, Pak? Oh, tentunya nama nama kita, Bu. Hmm, Karena yang punya usaha siapa? Bukan usaha yang punya ibu kan? Nah, ibu saya. Bukan usaha. Bos usahanya kan ibu. Kan orang ya, misalnya orang punya usaha gitu. Bukan usaha punya orang. Beda lagi kan? Jadi kalau pemilik usahanya yang harus diutamakan itu. Baru nanti usahanya. Jangan dibolak-balik ya. Karena sumber pencipta usahanya kan Anda sendiri gitu. Jadi Anda yang harus punya nama yang super dulu, yang bagus dulu. Nanti usahanya boleh buat nama usaha boleh, enggak juga boleh gitu. Poinnya adalah di kitanya dulu. Di kita sebagai pemilik usaha. oke. Terima kasih Pak Jendra. Ada yang belum terjawab lagi Ya, nggak? Kayaknya udah semua sih kejawab tadi ya. sudah, Ada sudah. Harusnya sih sudah. ada Mas Bahlil ganteng lagi nih. Oke, Iya, itu yang paling ganteng. iya. eh Nah, besok aja kita kalau mau lebih ini kan Iya, besok ada tuh. gini, teman-teman, besok Selasa itu ada belajar HCN. Nah, kalau malam ini kan kita belajar preview HCN secara garis besar. Kalau setiap hari Selasa, ini kita rutin ya, Selasa jam 19.30 juga itu ada belajar HCN, belajar cara analisa, belajar kenapa kalau orangnya identitasnya seperti ini, hidupnya seperti ini, dan banyak studi kasus yang lain yang aneh-aneh juga ya, termasuk ya. Nah, itu sudah kita bahas dan rekamannya juga ada di YouTube dan setiap Selasa itu ada kasus-kasus baru yang saya bawakan lalu nanti ditanyakan ke Pak Jendra gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut besok Selasa jam 19.30 nanti linknya saya share di grup WA. Ini gratis ya. Belajar kalau di sekolah bayar, kalau di HCN gratis. Gitu ya. Besok jam 19.30 saya share di WA Group. Untuk teman-teman yang mau cek nama, langsung aja hypnocoachname.com bisa cek nama sendiri, nama usaha, nama suami, nama istri, nama anak, dan semua yang bernama bisa dicek. Oke, sampai kita Iya. ketemu Sebentar lu, bes. Oke, tambahin dikit. Kalau ya. ini ada yang nanya, boleh undang orang nggak? Kalau undang Oh, boleh. orang, kalau besok itu dia harus minimal udah tahu HCN dulu. Nanti kalau enggak dia bingung nanti kan, nyampe di Zoom-nya ini apa gitu. Ada kematian, ada apa nanti gitu ya. Jadi minimal Iya, dia paham lah HCN itu apa. Nah, kalau dia atau misalnya dia sudah pernah dijelaskan tentang HCN, terus nanti di situ bisa lebih detail. iya. Kalau yang baru-baru undangnya ke Senin. Kalau Nah, ke Senin. yang udah pernah di Senin mau lanjut, mau tahu lebih lanjut di Selasa gitu. Di Selasa kita ada studi kasus. Betul, Sama betul. jam 19.30 sampai jam 21.00 juga. Ya, Karena kalau di Selasa itu kita bahasnya yang ekstrim-ekstrim juga gitu. ekstrim-ekstrim. Ekstrim. Kenapa orang sampai begini, begitu gitu ya. Nah, itu ekstrim pokoknya. Jadi kalau yang baru-baru mendingan di Senin aja. Kalau yang udah pernah Senin mau lanjut ke Selasa, boleh. Bukannya nggak boleh ya, tapi nanti kaget gitu. Ya, ya. Karena Selasa itu ekstrim aja pokoknya bahasannya. Selamat menikmati. Besok kita ketemu jam 19.30 Oke, kalau mau yang ikut ya. terima kasih. Terima kasih Pak Jenderal, terima kasih Terima kasih teman-teman semuanya. semua. Iya. Silakan
Kalau ada yang mau bertanya bisa ke ada yang di sini ada Bu Ayumi, ada Bu Diah, ada Bu Lala juga ya. Silakan bertanya atau mau ke saya langsung yang udah ke saya silakan ya. Langsung aja di hypnocoachname.com. Terima kasih Pak Jendra, selamat Oke, malam. terima kasih bro. Terima kasih semua. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Saya end meeting ya. Ya.